Berikut update perang Rusia versus Ukraina hari ke-842. Inggris memberikan beberapa sanksi baru untuk Rusia agar menghentikan serangan di Ukraina. Salah satu sanksi yang diberikan Inggris ke Rusia adalah menargetkan kapal-kapal atau armada bayangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Cina menolak keputusan Inggris memasukkan 5 perusahaan Cina dalam sanksi ke Rusia. Pemimpin negara-negara G7 sepakat memberikan bantuan sebesar $50 miliar kepada Ukraina. Amerika Serikat dan Ukraina menandatangani perjanjian keamanan untuk 10 tahun. Selengkapnya, berikut update perang Rusia versus Ukraina hari ke-842, dikutip dari The Guardian. Sanksi baru Inggris untuk Rusia. Tujuan Inggris memberikan beberapa sanksi baru ke Rusia adalah untuk membatasi perang Rusia di Ukraina. Dari beberapa sanksi Inggris, satu di antaranya adalah menargetkan bursa saham utama Rusia. Sanksi Inggris ini diumumkan tepat sehari setelah AS memberikan tindakan serupa. Pada hari Rabu, 13 Juni 2024, Inggris memberikan serangkaian sanksi, termasuk bursa saham Moskow. Hukuman tersebut, yang akan mempersulit transaksi bernilai miliaran dolar, secara dramatis mendorong bursa Moskow untuk menghentikan perdagangan dolar dan euro pada hari Kamis. Armada bayangan Putin menjadi salah satu target sanksi dari Inggris. Dari serangkaian sanksi Inggris ke Rusia, sanksi pertama adalah kapal-kapal yang disebut sebagai armada bayangan Putin. Kapal-kapal tersebut digunakan Kremlin untuk menghindari pembatasan negara-negara barat terhadap ekspor minyak. Selain kapal-kapal tersebut, Inggris menargetkan pemasok amunisi, peralatan mesin, mikroelektronik, dan logistik untuk militer Rusia. Pemasok tersebut termasuk perusahaan yang berada di Cina, Israel, Kirgistan, dan Turki. Cina tidak terima dengan sanksi yang diberikan Inggris kepada Rusia mengetahui salah satu perusahaannya masuk dalam salah satu sanksi Inggris untuk Rusia. Cina dengan tegas menentangnya. Sanksi Inggris kepada Cina yaitu menargetkan 5 perusahaan mereka. Di antaranya, Hangshu Yuanchem Trading yang berbasis di Tiongkok dan HK Hembang WI Electronics yang berbasis di Hong Kong. Menurut Inggris, perusahaan-perusahaan tersebut diduga terlibat dalam mengganggu stabilitas Ukraina. Pemimpin negara-negara Barat G7 menandatangani perjanjian bantuan untuk Ukraina. Perjanjian bantuan yang diberikan kepada Ukraina yaitu sebesar $50 miliar. Bantuan tersebut didukung oleh aset negara Rusia yang dibekukan. Perjanjian pinjaman, yang diselesaikan dalam pembicaraan hukum yang rumit selama 3 bulan terakhir, akan menghasilkan dana khusus yang beroperasi pada akhir tahun ini. Perjanjian AS dan Ukraina terkait keamanan bilateral selama 10 tahun dalam pertemuan di KTT G6 di Puglia, Italia. Joe Biden dan Volodymyr Zelensky menandatangani perjanjian keamanan bilateral. Perjanjian ini akan berlaku selama 10 tahun. Biden mengatakan pengaturan sedang dilakukan untuk menyediakan 5 sistem pertahanan rudal Patriot kepada Ukraina. Semua yang kami miliki akan disalurkan ke Ukraina sampai kebutuhannya terpenuhi, kata Biden. Sementara Zelensky menganggap ini merupakan perjanjian terkuat yang dicapai sejak tahun 1991. Zelensky menguraikan, perjanjian ini mencakup kerjasama intelijen dan penguatan industri pertahanan Ukraina. Tidak hanya dengan AS, Zelensky juga menekan perjanjian keamanan dengan Jepang yang berlaku selama 20 tahun. Ukraina akan mendapat pasokan peluru artileri 152 mm senilai $350 juta dari sekutu. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan NATO. Ia berharap dengan dikirimnya peluru ini, akan dapat membantu Ukraina dalam melawan Rusia. Dalam pengiriman amunisi sebelumnya, Ukraina sejauh ini menerima sebagian besar peluru kaliber 155 mm untuk howitzer yang disumbangkan oleh negara barat. Namun, negara ini juga memiliki banyak senjata kaliber 152 mm. Dengan pengiriman baru, senjata-senjata ini juga dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, kata kementerian tersebut. Meski tak hadir di G7, 11 Jinping menekankan pihaknya tidak akan mengirimkan senjata ke Rusia. Pada konferensi pers bersama dengan Biden, Zelensky mengatakan Presiden Tiongkok, 11 Jinping telah meyakinkannya selama percakapan telepon bahwa dia tidak akan menjual senjata apapun ke Rusia. Namun Biden merasa tidak yakin dengan perkataan 11 Jinping. Tiongkok tidak memasok senjata tetapi kemampuan untuk memproduksi senjata-senjata tersebut dan teknologi yang tersedia untuk melakukannya, jadi Tiongkok sebenarnya membantu Rusia, kata Biden.
Salah satu diplomat Cina mengatakan ketidakhadiran pihaknya di KTT Swiss merupakan bentuk boikot halus. Reuters mengutip diplomat-diplomat yang berbasis di Beijing. Salah satunya mengatakan Cina telah mengatakan kepada negara-negara berkembang bahwa pertemuan di Swiss akan memperpanjang perang. Sementara dua diplomat yang mengetahui langsung masalah tersebut, mengatakan bahwa Tiongkok telah memberitahu negara-negara barat bahwa banyak negara berkembang memiliki pandangan yang sama.